Meskipun Itu yang saya saya lupa tahu. ya, Ya, saya pastikan kesatuan itu bahasa lain. Kalau ehad ya satu, bukan kesatuan. kayak setahu saya sih Ehad kesatuan terus ini lagi abang. Satu bang, Di bukan Alkitab kesatuan ada karena makna ada lain. Elohim. Elohim itu bukan tunggal tapi jamak. Nah itu gimana lagi tuh? Ah, Elohim Elohim atau jamak. Allah? Kalau Elohim jamak. Allah itu nggak bang, salah bang kalau definisinya bang. Allah itu kita misalkan merujuk kepada KBBI ya, pengetahuan umum, kita ambil dulu pengetahuan umum, kita lepaskan semua doktrin dan dogma gitu. Setuju gak bang? Silakan Vicky, silakan. Ya, baik. Ya. Saya pikir Aduh, sorry, di tapi jaringan istilah saya putus-putus. Enggak, udah lanjut. Bagus. Lanjut, Vic. ya mungkin sedikit berbagi informasi eh, dalam ini saya ambil contoh aja nih. Dalam tatanan bahasa Indonesia itu ada istilah ejaan eh, ejaan baru atau ada ejaan yang disempurnakan, dan itu kita pelajarilah sepanjang pendidikan kita di SD, SMP, SMA, dan kita tahu sejarah itu bahwa akan ada banyak ejaan-ejaan atau kalimat-kalimat yang kemudian dalam perkembangannya akan disesuaikan, dan itu akan memiliki banyak sekali pengertian-pengertian. Maka kalau pendekatan bahasa yang kita mau pakai untuk menilai kitab suci, itu kita tidak bisa menggunakan ejaan-ejaan yang baru atau yang disempurnakan. Memang perlu kita memahami tentang ejaan atau tatanan bahasa yang digunakan oleh para penulis di masanya mereka. Maka banyak hal yang akan terjadi. Contoh, banyak sekali ada perubahan-perubahan dalam penulisan atau dalam sebuah arti pemahaman karena perkembangan bahasa tadi. Maka kalau mau menilai sebuah kitab suci, kita akan terbatas. Terbatasnya kita adalah kita tidak hidup di zaman itu. Di zaman 2000 tahun yang lalu atau sekitar berapa ribu tahun yang lalu, di kehidupan mereka pakai tatanan atau kosakata atau vocabulary yang ada di kehidupan mereka yang mungkin hari ini sudah maknanya sudah tidak lagi sama atau sudah berbeda karena selalu disempurnakan. Maka pendekatan kita kepada kitab suci itu menurut saya adalah kita pasti akan terbatas dan akan selalu ada benturan. Karena kalau kita pakai ejaan-ejaan atau pakai istilah-istilah, apalagi yang sekarang tren pakai internet untuk mencari tahu tentang arti ini, arti itu, dan lain-lain, gitu. Begitu. Makanya poin saya adalah kalau berbicara tentang kebenaran atau sebuah keimanan, itu kita tidak bisa mengganggu bagian yang sakral itu, begitu, karena itu sudah berhubungan pribadi dengan Tuhan yang dia percaya. Makanya kembali ke itu hanya bisa didekatkan dengan pribadi dia kepada Tuhan yang dia percaya, seperti itu kira-kira. Oke, saya mau bertanya dulu nih Bang Vicky nih. Kebenaran itu terminologinya apa bang? Atau definisi atau uraian itu seperti apa? Kebenaran itu? Kebenaran menurut saya itu Definisinya, iya. sesuatu hal yang pasti yang akan memberikan saya sebuah keselamatan dari Oh, apa itu yang iman saya bang. percaya, Itu apa iman. yang saya percaya. Itu imaner bukan definisi. Itu iman bang. Yang apa yang saya Aku jawab percaya lah itu ya. itu namanya itu iman.
Ini bang, setuju atau tidak aja itu tergantung abang ya. Saya berikan uraian definisi kebenaran atau terminologinya itu persesuaian, ya persesuaian kenyataan dan pernyataan. Saya bilang kendaraan yang berkaki beroda dua, yang beroda dua itu adalah motor. Itu benar atau salah bang? Oke. Oke apa? Benar. Oke apa nih? Oke doang. Benar. Oh benar. Kalau surga Berarti neraka Oke, itu benar. kebenaran atau bukan, Bang? Gimana? Hah? Surga neraka itu kebenaran atau bukan, Bang? Itu belum dipastikan bang. Itu belum dipastikan. Karena kenapa? Dulu Nah, berdasarkan dari fakta betul, iya. kenyataan. Iya, Oke. soalnya kita harus mati dulu kan untuk mengetahui itu benar atau enggak ya. Nah, tapi berdasarkan data itu ada. Apakah udah sesuai dengan kenyataan? Belum. Kenapa? Kita belum pernah ngalamin. Paham? Lalu apa? Apa yang mau Kalau dibawa dari kebenaran? nah, misalkan tadi pernyataan abang ya kan tentang kebenaran tentang keimanan itu dua hal yang bertolak ke belakang. Hmm. Kenapa saya bilang bertolak ke belakang? Saling bertolak ke belakang ya, tentang iman dan kebenaran. Kebenaran itu ada komparasi tentang sesuatu yang harus kenyataan yang harus ada gitu. Yang benar-benar sudah terbukti itu kebenaran. Tapi kalau keimanan hal yang belum terjadi dan kita percaya itu namanya iman. Kita sudah mempercayai tapi hal itu belum terjadi, itu namanya iman. Seperti gereja apa surga dan neraka itu iman. Makanya dibilang namanya kebenaran itu persesuaian data dan fakta. Misalkan di dalam ini bang ya tentang bahasa apa yang mereka bahasakan dulu itu adalah suatu kebenaran. Kenapa? Itu sudah dituliskan. Kita bisa mempelajari bahasa yang kuno. Kita bisa mempelajari. Abang bilang jangan ini. Bagus sih kalau menurut saya bang gitu. Kalau kita tidak mengerti apa yang mereka bahasakan, tapi kita kan sudah bisa mempelajari itu. Kenapa? Itu ada tertulis dan sudah dituliskan. Nah, tadi ya saya mau komen tentang kata Allah ya. Kata Allah itu nggak ada di dalam Bible abang. Definisi menggunakan bahasa Indonesia yang abang Bible abang Alkitab Bible bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh LA itu menggunakan kata Allah. Apakah itu disebut benar? Sedangkan di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu nggak ada kosakatanya sama sekali tentang kata Allah. Apakah masih bisa disebut kebenaran tentang Bible abang itu? Enggak. Soalnya kenapa? Nggak berdasarkan pernyataannya. Dan kenyataannya itu berbeda gitu. Lanjut Bang Madu lanjut. Jadi, Oke, mungkin ya. sedikit lagi Pak. Di TB2 LAI itu sudah menerbitkan terbitan yang baru yang menghapus kata Allah di dalam Bible Pak. Jadi mulai sekarang tempatkanlah kata itu di tempatnya masing-masing. Jangan pakai istilah yang mana istilah itu tidak pernah ada di tempat Bapak, atau nyomot-nyomot istilah yang diselewengkan dari penggunaan aslinya. Seperti itu. Allah sama ilah itu beda jauh. Kalau Allah ALLAH itu adalah nama Tuhan, kalau dalam KBBI adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi kalau ilah itu adalah generic name, suatu apa namanya itu apa ya namanya itu istilah buat Tuhan. Jadi meskipun dia menyembah patung, dia disematkan pada Tuhan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau Allah itu adalah nama, proper name, kayak Pak Vicky. Pak Vicky itu adalah nama seorang manusia, bukan jabatan, bukan. Pak Vicky itu bukan jabatan, bukan. Tapi kalau
Allah itu memang benar-benar proper name. Kemudian TBLAI 2 sudah menggunakan kata ilah. Jadi jauhkan kata Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jauhkan dari pemahaman-pemahaman Kristen masa kini. Menurut saya itu, Pak. Pak Vicky? Iya, Ya. iya, saya setuju sih. Saya setuju dengan pernyataan kedua abang tadi. Makanya tadi ketika disuruh bahas bahasa, saya mau tanya dulu bahas bahasa yang mana dulu nih. Karena ada beberapa bahasa yang ya tadi contohnya ala ilah. Terus dalam bahasa Indonesia hanya firman. Tapi kalau kita lihat bahasa Ibrani ada tiga yang berbeda. Ada logos, ada rema, ada engrave. Bahasa Indonesia cuma jelasin firman. Makanya ketika mau bahas tata bahasa, kita harus bahas yang mana karena bahasa Indonesia terbatas untuk mengartikan gitu. Kira-kira pendapat saya Ada, begitu Pak. sih, Abang. Kayak kalau seandainya kita menggunakan Theos, Theos itu Tuhan, bisa digunakan Tuhan, bisa dikatakan juga dengan ilah kalau istilah bahasa Arabnya. Nggak apa-apa pakai ilah. Kita tidak membatasi, iya, karena istilah ilah dalam bahasa Indonesia itu artinya Tuhan. Tapi kalau Nah, Allah, ALLAH, itu proper name, nggak bisa disematkan pada yang lain, hanya Allah. oke, oke, Setuju oke. saya. Setuju, setuju. Setuju. Oh, salah apa ya? Oh, terbalik berarti. Saya salah gitu. Apa, Saya, Pak Madu, saya menanggapi kalau Pak Madu mengatakan bahwa itu bahasa Arab dan kami orang Islam, orang Kristen tidak boleh pakai, saya kurang sepakat. Kenapa? Islam itu kan lahir abad ke-7. Ah, Iya, Ya, terus. artinya bahwa orang Arab sebelum abad ke-7 itu mereka mengimani Kristen, Pak. Jadi nggak bisa Kemudian, mengklaim bahwa bahasa Arab itu garing. bagian atau Allah itu adalah bagian dari bahasa Arab dan tidak bisa mengklaim Islam itu memiliki atau menyatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Islam. Salah, Pak. Gitu. udah sudah Pak. Sudah Bang Piki. Uji dulu. Bang Madu izin ya. Izin ya, izin. Boleh. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, Pak, kan kata Allah itu merujuk kepada nama. Saya silakan buka kamus Al-Munzir Al-Ghalam itu. Ya, bahwa Allah adalah ismu, adalah nama. Sedangkan Kristen Arab itu menggunakan juga pandangan katanya itu kepada nama. Sedangkan Kristen di Indonesia pandangan katanya itu kepada gelar. Itu yang salah. Silakan aja gunakan kata Allah, tapi penggunaannya itu harus sesuai. Bahkan di KBBI merujuk kata Indonesia baku, ya, baku. Kata Allah itu adalah nama Tuhan. Kok tiba-tiba jeder, ya kan? Ini LAI atau Bible Indonesia menggunakan pandangan katanya itu kepada gelar. Itu dapatnya dari mana? Harusnya Bapak juga kan komplain itu dapatin itu dari mana? Harus tahu juga asal usulnya, etimologinya itu dari mana. Jangan cuma imani aja Pak gitu. Kalau imani aja anak kecil juga bisa Pak. Itu lanjut Bang Madu. Nambah lagi, Pak, manuskrip terjemahan Bible bahasa Arab itu usianya masih di abad ke-8, 8 akhir ke abad 9. Bukan di abad 7, sedangkan Islam ada di abad 7. Jadi lebih dulu kita makainya daripada Bible. Mau nggak mau, orang Arab juga sepakat. Bahkan Kristen Ortodoks itu menggunakan kata Allah itu sebagai proper name, nama sang Tuhan, bukan gelar atau jabatan. Seperti itu Pak Vicky. Jadi saya tidak sepakat sama Pak Vicky kalau seandainya kita menyerap suatu bahasa tapi tidak dipergunakan pada tempatnya. Itu namanya, mohon maaf, itu namanya pemerkosaan bahasa, Pak. Yuk lanjut ditanggapin.
Oke, silakan Bang Vicky. Yo, pakai pakai sastra juga Bang Vicky. Sumbernya dari mana gitu? Kok bisa kata Allah itu menggunakan kata gelar gitu? Referensinya apa? Saya Eh, mau nyapa guru saya bentar. Assalamualaikum Guru Ustaz Arif. Assalamualaikum Ustaz Arif. Bang Madu kayaknya saya Waalaikumsalam. tadi di warung ada orang yang kabur sini kan. Silakan dilanjut dulu. Saya nyimak Lagi di Pak jalan. Kiai Madu. Noise, Iya, noise, iya. noise. Iya, Saya iya. nyimak dulu. Saya nyimak dulu. Silakan dilanjut kerja Bang Madu. Kerja. Lanjut. Silakan Bang Vicky apa Bang Pak M. Vicky. Pak Natali masih monitor, Mbak. Ya lanjut silakan. Oh, masih makan anak. Ya, kalau dari saya sih ya eh, masalah terjemahan ya harus saya akui juga tadi beberapa kali dalam pernyataan saya ada yang saya setuju, ada yang tidak juga dengan terjemahan LII gitu. Karena tapi bagi saya itu nggak apa-apa dalam arti bahwa ya yang LAI adalah kumpulan-kumpulan orang manusia yang bisa salah juga. Jadi bagi saya sih mau itu salah nggak ada masalah, tapi yang penting kan kita bisa belajar sedikit dari bahasa aslinya untuk dapat maknanya gitu. Kalau bagi saya sih gitu. Kalau saya juga kalau teman-teman Muslim mempermasalahkan kata Allah, ya udah saya juga nggak mempermasalahkan itu. Maksudnya ya udah kalau memang Allah itu Allah atau Tuhan bagi teman-teman Muslim yang menganggap bahwa kita memakai Salah Bang. bahasa ya saya nggak akan Bukan mendebat Tuhan, itu bukan gitu. Tuhan. Salah, Nama, salah persepsinya salah. Pemahamannya salah, bukan Tuhan nama, itu. nama Ah, nama dari ya gitulah nama lah. Allah itu kan nama. Dan sedangkan kita kan bukan ke nama tapi kepada jabatan atau gelar kan. Saya nggak akan mendebat teman-teman Muslim soal itu ya. Gitu ya kira-kira pendapat saya sih kalau minta saya berpendapat gitu. masalahnya referensinya dari mana Pak gitu kan? Referensi penggunaan kata Allah ke gelar itu referensinya apa? Namanya sebuah argumentasi itu kan berdasarkan sumber referensi. Nah referensinya Kalau apa gitu? Kalau referensi sendiri saya sejujurnya nggak tahu ya abang ya. Tapi saya hanya melihat niat baik LAI bahwa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya kita orang Indonesia bisa ngerti apa yang dituliskan. Memang ada kekeliruan nggak masalah. Cuma kalau nanya sumbernya saya nggak ngerti itu abang. Saya belum teliti itu. Jadi saya nggak akan mendebat saudara-saudara Muslim tentang apa yang saudara-saudara permasalahkan gitu. Ya gitu pendapat saya bang. Pak Vicky gimana? Sepakat dengan Bang Ain? Monitor Pak Vicky. Ya, pada prinsipnya saya sepakat. Poinnya di situ. Karena kalau kita bicara tentang arti dan lain-lain, nah itu sebaiknya teman-teman ya Muslim kalau merasa bahwa itu mengganggu teman-teman, saya pikir it's okay. Tapi buat kami yang kami sudah memahami, mendalami dan kami kemudian terhubung dengan iman kami mengklaim bahwa itu suatu hal yang benar. Gitu. Kami tidak mempermasalahkan tentang suatu hal yang berhubungan dengan istilah-istilah, tapi kami mengalami tentang tiga pribadi Allah itu. Entah namanya mau disebut apa, maka dalam tradisi, apalagi dalam tradisi Ibrani, banyak sekali nama Allah yang disebut di sana. Dan tidak bisa kita mengklaim. Mungkin maksud lain adalah supaya orang Indonesia, karena kita di negara yang mayoritas Islam, ya keseharian kita dan kemudian
negara kita berpemahaman Pancasila tentang Allah yang Esa, maka penerjemahannya mengarah kepada Allah itu. Tetapi dalam pengertian Kristen pasti berbeda dengan teman-teman Muslim. Dan perbedaan itu kita tetap menghargainya sebagai sebuah perbedaan yang ada dalam Bukan suatu hanya itu, Pak. Bhinneka Bukan Tunggal hanya itu. Ika. Gitu. Bukan hanya itu, Pak. Karena apa? Poin saya di situ bahwa itu final kita berbeda-beda, tetapi dalam suatu dalam suatu kebersamaan. Gitu. Karena gini, Pak. Dalam kenegaraan, Pak, kita nggak bicara tentang kenegaraan, Pak, tapi bicara tentang ini, Pak, religiositas agama. Kenegaraan tetap kita, gitu. Tidak jangan ke sono-sono, beda konteksnya. Nah, itu tetap terkoneksi. Kenapa? Karena founding father kita itu berbicara tentang sebuah kesatuan. Maka untuk mendukung sebuah kesatuan itu, keseragaman ini harus terjadi. Maka saya mungkin mengerti bahwa Lahi kenapa tidak memakai kata Adonai atau tidak memakai kata Elohim. Karena itu akan berbeda dan akan jauh dari sebuah kebersamaan yang dibangun oleh founding father. Gitu. Jadi kalau itu yang diperdebatkan, itu akan mengganggu. Oh, salah, Bang, salah. Kalau perdebatan itu mengganggu, salah. Itu jadi poinnya, Pak. Gak bisa kita saya bantah ya. Ya. Saya bantah ya. Namanya perdebatan itu dilindungi undang-undang untuk kita lebih mengetahui perbedaan kita. Kalau misalkan kita nggak ada perdebatan, kita mana tahu tentang perbedaan kita. Ya, namanya perdebatan itu mempertahankan argumen satu sama lain, bukan untuk caci mencaci. Beda, Iya. tapi mempertahankan argumen. Poin saya Iya, tadi. makanya kata Bapak bilang untuk Poin saya misalkan. tadi. Nah, poin saya Iya, tadi Bapak narasi itu juga salah. Bapak Memilih kalau diksi nangkap, salah. enggak. Poin Bapak saya gini. memilih diksinya salah. Memilih diksinya salah. Nah, Bapak nggak paham apa yang saya maksudkan. Tapi gini, Pak Vicky, saya tambah sedikit. Diksinya di akhir salah, diksinya di akhir salah. Oke, Kata Bapak salahnya di mana? diksinya, Silakan. gini, saya jelaskan dulu, jangan dipotong gitu. Bapak memilih diksinya bahwa perdebatan akan menghancurkan kita di dalam perbedaan. Itu diksinya yang salah. Enggak, itu enggak. Poinnya bukan di situ, Pak. Poinnya adalah enggak, bukan karena kita berbeda kita akan pecah, bukan. Dulu, Pak, Tetapi poinnya adalah ini berasal daripada pendirian negara ini, Pak. Jadi kalau dulu kita berbeda, nggak mungkin jadi negara. Pak, nggak mungkin negara itu nggak ada, Pak, nggak ada urusan, Pak. Kan saya udah bilang nggak ada urusan. Ya, Pak, negara Itu ini bisa merdeka negara itu gitu. karena negara ini bisa merdeka karena apa? Karena penyatuan perbedaan itu. Maka harus ada satu kesamaan. Itu, Pak. Makanya bunyi Pancasila dasar bunyi Pancasila asal kita Iya, ketuhanan ke Maha Esa, Pak, bukan ketuhanan tiga, Pak. Enggak, itu Ya Maha poinnya, Esa, Pak. bukan Tuhan tiga. Iya. Iya, bukan tiga, Pak. Iya. Enggak, kami tidak Iya, benar kan? Kami tidak punya Tuhan yang tiga. Itu bilangan, Pak. Iya. Di dalam Pancasila itu ketuhanan Maha Esa, bukan Tuhan yang Tritunggal. Iya, Tuhan kami Nggak ada, Pak. Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa Iya. satu pribadi. Iya, bukan Tritunggal, Pak. Tetap layar yang di bawah, tetap layar. Lanjut. Bang Oji, izin sebentar. Silakan, siap. Bang. Nah, gini Pak Vicky, kita harus mengajak kepada yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan LAI pun mengakui kalau itu salah. Dengan bukti apa? Memang nggak ada bukti secara literatur, kemudian konvensi pers, nggak ada LAI seperti itu. Tapi dengan terbitnya TB2 yang digantinya kata Allah menjadi ilah, itu cukup bagi kita mengatakan LAI sudah mengakui kesalahannya. Karena LAI sudah mengakui kesalahannya sebagai umat, harusnya Pak Vicky ikut. Jangan pakai kata Allah lagi di sana. Pakai kata ilah. Karena Allah itu satu, nggak bisa diartikan kemana-mana. Allah tetap Allah, nggak bisa disematkan ke yang lainnya karena Allah itu bukan gelar. Allah itu adalah proper name. Dari karya leksikografi manapun, dari bahasa Arab kah, dari bahasa Indonesia kah, dari Eropa kah, dari apa itu namanya?
Eh, kamus apa itu Bang Oji? Nah itulah yang dari bahasa Inggris tuh. Itu mengakui kalau Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan gelar, bukan. Dan LAI mengakuin. Nah, tugas Bapak hapus kata Allah itu dari pikiran. Ada namanya ilah Roh Kudus, ilah Anak, dan ilah Bapa. Seperti itu, Pak. Bukan masalah perbedaan. Perbedaan boleh kalau seandainya itu berdasarkan fakta yang ada, boleh. Tapi kalau berdasarkan kesalahan, kita menganggap berbeda, itu nggak bisa, Pak. Seperti itu. Gimana, Ya, Pak? poin saya tetap di sana bahwa itu nggak bisa diganggu gugat, Pak. Nggak bisa diganggu gugat maksudnya? Tentang kebersatuan itu, Pak. Karena itu sebuah kesamaan untuk membentuk sebuah bangsa. Gini, Pak. Kalau kita pakai analogi gini, saya punya laptop, ya. Saya punya laptop. Bapak pinjam laptop saya nggak masalah. Asalkan dipakai benar-benar sebagai fungsinya sebuah laptop. Kalau seandainya Bapak pinjam laptop dari saya, kemudian dipakai untuk nyangkul laptop saya, itu bahaya itu, Pak. Bukan kebersamaan dalam seperti itu. Itu analogi yang pas, Pak. Kalau Bapak pinjam laptop saya untuk ngetik, untuk browsing, nonton YouTube, sebagaimana fungsi laptop, tidak masalah. Kita bersama di situ, kita sepakat. Kan gitu, Pak. Pak, gini Bang Madu izin ya, bentar ya. Gua kata-kata perdebatan ini, misalkan perdebatan itu untuk menghancurkan kita di dalam perbedaan, kok kenapa di perdebatan itu disiarkan di TV juga? Logikanya di mana gitu, Pak? Bapak berpikirlah sekali-sekali. Kalau Tuhan itu mengasih otak Pak untuk berpikir, silakan Bapak pikir. Misalkan kita di dalam perdebatan itu sebagai permusuhan nantinya, kenapa disiarkan di TV, Pak? Gitu, ada perdebatan loh. Itu. Kembali ke laptop. Ya, poin saya adalah kenapa sampai kita bisa mendorong sebuah kebersatuan itu karena semangat kemerdekaan. Nah, tapi dalam perjalanannya kan pasti banyak hal yang terjadi untuk sebuah refleksi, sebuah arti yang kemudian diterjemahkan kembali ke tatanan awal atau kembali kepada tradisi karena semakin banyak orang akan mencari kebenaran. Dan itu saya setuju. Buat saya sih sebenarnya tidak ada masalah soal pakai kata ilahi atau tentang Allah. Itu buat saya tidak masalah. Yang penting dia merujuk kepada sesuatu yang kami imani atau sesuatu yang kami percaya. Itu sih poinnya. 9 ayah aku tetap orang ayah. Bang Vicky kembali ke topik itu tadi itu apa? Menurut Bang Vicky itu logika nggak? Bisa logika dulu mungkin nggak usah dari dulu. Logika nggak sih kalau Tuhan itu dilahirkan, Bang Vicky? Silakan. Bagian ini memang tidak bisa kita pakai logika, Pak. Nggak bisa. Terus apa dasarnya Abang menuhankan yang dilahirkan itu gitu loh? Silakan jabarkan. Iya. Secara logika memang tidak bisa kita mengklaim bahwa Tuhan itu dalam standar pikiran kita begitu. Karena kemahakuasaan Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, banyak kisah, banyak nabi yang diutus oleh Allah Bapa supaya setiap orang karena keberdosaan dari seorang Adam itu kemudian bisa diselamatkan. Jadi banyak sekali yang kemudian menjadi masalah karena mereka menantang setiap nabi yang dikirim Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang harus hadir sebagai
yang sebagai wujud dari Allah yang mencintai manusia. Aduh. Dan karena Oke, saya bertanya lagi Pak, bawa Adam nih tentang dosa waris. Selain Paulus, siapakah yang mengajarkan konsep dosa waris Pak? Selain Paulus Pak. Silakan Pak, tunjukkan Pak dalilnya Pak. Aku sapa dulu Mbak Nabi Bu, siapa? Mbak Nora, Assalamualaikum. Ya lanjut Mbak Putri. Berin. Waalaikumsalam. Ayo Pak Fikri. Selain Paulus, siapa yang mempunyai konsep dosa waris Pak, para nabi Pak? Selain Paulus Pak. ya, pengakuan Silakan. memang disampaikan oleh seorang Paulus. Paulus memang gencar. Kenapa? Karena beliau adalah orang Yahudi yang kemudian Tuhan pakai untuk bangsa yang lain. Maka beliau sungguh-sungguh hadir. Tapi pengakuan keilahian Yesus itu sungguh hidup di setiap para murid yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya siapa Pak? Mulai dari Andreas, murid Yesus Yang punya pertama. konsep dosa waris Pak, selain Paulus Pak. Kita buka datanya, kita akan ungkap kebenaran Pak, gitu Pak. Ya, Dosa dosa diurut pelan-pelan diurut. Ya, silakan. Iya, selain Paulus kita akan ungkap kebenaran. Selain Paulus, ya kan? Selain Paulus siapa lagi yang mengajarkan konsep dosa waris? Itu jawab aja Pak gitu. Nanti Bapak misalkan Bang Madu udah nih penjelasan ini nah baru jawab aja dulu Pak, baru nanti kasih penjelasan gitu. Jangan penjelasan dulu baru dijawab. Kembali konsepnya. Silakan. Oke. Saya mau mulai dari Paulus. Paulus kenapa gencar dan mengklaim bahwa Yesus hadir untuk sebuah dosa waris. Paulus hanya menegaskan, tapi dalam setiap cerita dari para murid itu menegaskan tentang betul bahwa Tuhan itu hadir sebagai seorang Mesias yang harus datang ke dunia, wafat di kayu salib. Penegasan itu yang kemudian diceritakan oleh Paulus, mengklaim bahwa Yesus wafat di kayu salib untuk keberdosaan Adam. Gitu Pak. Jadi yang memang jelas-jelas menyatakan bahwa betul Yesus hadir itu untuk dosanya Adam. Iya, selain Itu Paulus Paulus. sebutkan Mas, selain Paulus. Iya, selain Paulus. Paulus yang memang tegas menyatakan itu. Tetapi Iya, berarti selain Paulus nggak ada. kehadiran Yesus Selain Paulus nggak ada. kehadiran Yesus Nggak ada. Oke. Dengar ya kawan-kawan ya, ini 150 ya. Selain Paulus itu tuh tidak ada lagi yang mengungkapkan atau yang menyatakan dosa waris, hanya Paulus saja ya. Oke, silakan Pak. Oke, kita bicara dosa waris. Itu kan punya hubungan dengan pengorbanan seseorang. Itu Tuhan Yesus. Jadi ada benang merahnya Pak. Nggak bisa kita menyatok bahwa Paulus bilang gitu, selain Paulus siapa lagi, nggak bisa. Kehadiran Yesus itu adalah hadir ke dunia, dan satu tujuan mulia adalah wafat di kayu salib untuk tebus dosa. Itu final. Paulus menegaskan itu. Tapi tujuan Yesus datang untuk apa? Untuk wafat di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Selesai. Gak perlu diperdebatkan lagi soal dosa asal dan dosa itu, karena memang Paulus menyatakannya tentang dosa waris. Gitu. Paulus cerita tentang tujuan akhir dari Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Tapi cerita dari awal, para murid bertemu Tuhan Yesus, menyatakan dia Mesias, dia adalah Tuhan, dan itu diakui oleh 12 rasul. Iya, berarti nggak ada lagi kan Pak, selain Paulus kan udah kelar kan. Selain Pak, Paulus tidak ada lagi. Nggak bisa seperti itu pertanyaannya Pak. Nggak bisa dipakai klaim seperti Ya, itu. udah siapa selain lagi Pak, selain Paulus siapa? Bapak mengerti dulu. Paulus kenapa menegaskan itu? Karena ada sebuah cerita dari awal bahwa Yesus lahir untuk wafat di kayu salib. Berarti Wafat di Yesus kayu lahir salib. itu memang itu Pak. Siapa yang merencanakan itu Pak? Siapa yang melakukan perencanaan pembunuhan Yesus Pak? Yesus menceritakan itu semua dalam pengajaran. Siapa yang Bahwa itu menceritakan pembunuhan Yesus? Yesus menceritakan semuanya. Maka para muridnya Iya, siapa? mengetahui
Yesus Siapa sendiri yang merencanakan mengatakannya. pembunuhan itu, Pak? Yesus mengatakannya bahwa saya akan dibunuh dan akan dijual oleh saudara-saudara saya sendiri. Iya, siapa yang merencanakan itu, Pak? Semua itu siapa? Bapak udah baca Alkitab? Saya udah baca, Pak. Kenapa? Siapa yang Iya. merencanakan, Pak? Kalau Bapak udah baca, Bapak udah tahu siapa yang merencanakan. Ini siapa yang merencanakan? Tinggal jawab dari Bapak aja gitu. Iya. Kalau Bapak udah baca, Bapak udah paham siapa yang merencanakan. Saudara-saudaranya orang Yahudi dan orang Romawi yang saat itu menguasai daerah Yahudi. Udah. Oke, berarti Yesus itu direncanakan oleh Yahudi akan dibunuh gitu dari lahir gitu. Yahudi udah merencanakan dari lahir. Gak direncanakan. Pengajaran Yesus itu menentang tradisi mereka. Nah, berarti kata Mereka tidak Bapak kan mengerti. Yesus itu ditakdirkan, direncanakan dari lahir, dari sebelum turun di dunia itu akan mati. Bener kan statement Anda kan seperti itu kan? Iya. Nah, siapa yang merencanakan itu? Tuhan Allah. Oh, berarti Allah itu, Allah Bapa merencanakan pembunuhan Yesus di kayu salib. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Iya, datang ke dunia. berarti Allah Bapak itu untuk menebus. Iya, Bapak merencanakan pembunuhan Yesus. Gitu kan? Bapa mengutus anaknya ke dunia untuk menjalankan tujuan. Iya, Bapa. berarti kan Bapak yang merencanakan pembunuhan. Iya. Apa Berarti salahnya? Bapak Madu silakan Bang Madu. Itu bahwa bapaknya Yesus itu merencanakan pembunuhan gitu. Lanjut. Ah, Ri. terlalu rendah kamu, terlalu naif pikirannya. Statement Bapak loh tadi loh. Buat statement saya. Kok saya terlalu naif? Cara pikirmu salah, Pak. Cara pikirmu terlalu. Statement Bapak gini. Bapaknya Yesus merencanakan pembunuhan atas Yesus. Betul Ya, kan? pertanyaanmu itu merencanakan kan? Iya. Nggak pernah. Itu sebuah perencanaan itu bisa terjadi karena apa? Ini perencanaan. Ya, itu bisa Pembunuhan. terjadi kan. Perencanaan itu terjadi karena apa? Atau sebuah tujuannya apa? Ini bukan untuk membunuh Yesus. Di situ nggak ada tujuannya, Bang Vicky. Jelas Rencananya apa? Lalu Jelas. maksud dan tujuan tidak Allah apa? ada tujuan Allah tuh tidak Iya. ada di situ untuk dibunuh anaknya. Gua saat itu nggak mau gua ya. Maka kita tidak bisa berencana ini. cerita. Yuk, Iya, mari kita tidak kita bisa ngobrol dulu. ungkit Ya, bagian silakan, itu. Bang. Udah hukuman mati tuh kayak si Sambo tuh. Kalau pembunuhan berencana. Begini Bang Vicky. Pola Kalau pikirnya dibaca salah. dibaca waktu persidangan Yesus, udah berapa kali dia dioper ke Herodes, ke Pilatus, dan akhirnya ujungnya si Pilatus yang memutuskan hukuman bagi Yesus. Sempat si Pilatus bertanya, "Mas, siapakah yang harus saya bebaskan? Yesus Barabas atau si Kristus?" katanya. Itu. Cuman yang saya heran di sini ya, setahu saya kalau namanya pengadilan atau namanya pengadilan itu memutuskan hukuman, apalagi hukuman mati, itu wajib menyebutkan nama binnya, nama bapaknya gitu. Saya putuskan hukuman salib untuk Yesus Kristus bin Yusuf. Gitu dong. Ini binnya nggak disebut. Sementara disebut, siapakah yang harus saya bebaskan? Yesus Barabas kah apa Yesus Kristus? Ini sekarang tanda tanya ini, Yesus mana nih yang disalibkan? Gitu loh. Terus Bang Vicky baca lagi, itu ayat-ayat di situ tidak ada di situ konteksnya Yesus itu ditangkap karena dia untuk menebus dosa. Dia ditangkap karena fitnahan orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu mengaku dia itu adalah anak Allah. Di mana di situ dikatakan
Kau ditangkap untuk menebus dosa kami. Sementara si Pilatus mencuci tangannya, saya tidak bertanggung jawab dengan darah orang ini, karena saya tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Tetapi apa jawab orang Yahudi itu? Biarlah salah dan dosanya, biarlah kesalahannya ditanggung oleh kami dan keturunan kami. Itu katanya di mana situ penebusan dosa? Coba tunjukkan dulu ayatnya Bang Vicky. Baca baik-baik persidangan Yesus di situ. Silakan. Baik. Ya, kenapa memang Yesus harus atau mengalami sebuah proses penderitaan? Nah, semua ini bagian daripada yang harus dijalankan oleh Tuhan sendiri selama 33 tahun. Gitu. Maka sebenarnya banyak cerita dari Alkitab yang diceritakan sendiri oleh Tuhan. Yesus selalu pada murid-muridnya bahwa saya akan diserahkan oleh dari antara kalian kepada para pemerintahan untuk kemudian diderah dan dihukum mati. Nah, hal ini sudah diceritakan. Ini nubuat yang Yesus sendiri sampaikan. Dan betul bahwa digenapi. Dan betul itu adalah Tuhan Yesus. Karena sampai hari ini segala penelitian mengakui bahwa betul itu adalah darah dari Tuhan Yesus. Dan segala bukti peninggalan kejadiannya ada. Dan bisa dibuktikan tentang cerita keilahian Yesus yang hadir dan wafat di kayu salib. Seperti itu. Jadi kalau cerita tentang kenapa sampai Yesus atau siapa yang menyerahkan Yesus atau siapa yang kemudian Herodes atau Pilatus yang memutuskan. Nah, Yesus sudah cerita itu dalam pengajarannya. Dan yang menyerahkannya bukan orang lain, orang dari dalamnya sendiri. Dan itu diserahkan oleh Yudas. Seperti itu. Berarti di sini konteks penebusan memang tidak ada ya, Bang Vicky? Penebusan itu kan terjadi karena darah yang tumpah dari Tuhan Yesus. Darah yang kudus. Sekarang gini ya, Bang Vicky. Kalau dibilang penebusan itu adalah sudah terjadi adanya darah tertumpah. Kalau kita kutip nanti dalam Perjanjian Lama, itu sudah dipatahkan oleh si Paulus ya. Jadi sebenarnya jadi muter-muter kita di situ. Sekarang yang mau saya apakan di sini, Bang Vicky tadi bernarasi sudah memang sudah ada penemuan yang menemukan. Seperti itu ya, Bang Vicky tadi ya, kalau saya nggak salah dengar. Bang Vicky? Mana? Iya, oke. Ini saya mau tanya nih, sistem TikTok aja kita. Yesus ini Yesus dilahirkan ini dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ya, Yesus itu manusia dan Tuhan. Yang dilahirkannya ini apa? Seorang manusia apakah Tuhan? Wujudnya manusia. Dalam diri manusia itu ketuhanannya hadir. Oke. Rohnya. Yang disalibkan ini manusia atau bukan? Manusia. Oke. Yang dikuburkan ini manusia apa bukan? Manusia. Oke. Yang disalib, yang bangkit ini manusia apa bukan? Manusia dan roh.
kira-kira ini Yesus ini real pernah ada di dunia ya? Ya, Israel. Oke. Ini sekarang kita beralih ke penemuan. Apakah pernah ada penemuan melakukan? Ini siapa yang doubling ya? Bang Hilal di mute dulu Bang Hilal. Ini siapa yang doubling ya? Oke. Apakah pernah ada penemuan arkeolog lah bilang ya, karena sudah zaman lama ya, itu menemukan fosil atau tulang belulang Yesus? Bang Wan, ada Guru Dardi. Iya. Udah dinaikkan. Lanjut. Iya Bang saudara. Vicky. Iya Bang Vicky. Kalau Yesus pernah ada di dunia, Tuhan pernah turun berinkarnasi menjadi manusia, itu suatu momen sejarah yang sangat besar itu. Yesus dilahirkan sebagai manusia, disalibkan sebagai manusia, dikuburkan sebagai manusia. Sekarang kuburnya itu didapati kosong. Jadi sekarang ini manusia yang ambigu atau memang manusia yang nyata, Bang Vicky? Ceritanya itu setelah Yesus bangkit, perjumpaan terakhir dengan para murid, Tuhan Yesus berpesan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah seluruh bumi muridku, baptisnya mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Yesus tubuh dan rohnya terangkat ke surga. Maka nggak mungkin kita temukan tulang belulang Tuhan Yesus. Yang ditemukan oleh para ahli adalah precious blood of Christ, atau darah yang asli dari Tuhan Yesus. Itu relik berusia 2000 tahun dan itu berada di Prancis. Oh, jadi darahnya ditemukan, badannya tidak ada, tulang belulangnya tidak Ya. ada. Karena beliau diangkat ke surga. Ini siapa terangkat yang ke bisa menyaksikan atau yang membenarkan bahwa itu adalah darah Yesus? Ini oleh para ahli, Bu. Bapak Ibu carilah nanti di referensi bahwa banyak dan mungkin sudah ada, atau Ibu bisa nanti pergi ke Prancis. Karena begini, Bang Vicky, sedikit Bang Vicky, Prancis Bang Vicky. ditemukan itu. Oke, Bang Vicky Ya. sedikit ini gini ya. Nanti kalau kita jabarkan ya, nasabnya dari Bunda Maria itu saja tidak jelas. Jadi ini bagaimana bisa para ilmuwan itu, para penemu itu bisa mengetahui itu adalah darah Yesus, sementara silsilah dari keluarganya Yesus aja tidak jelas. Iya. Siapa Nanti keturunannya? Gitu loh. kalau soal darah Yesus itu hubungannya dengan para ahli yang mendalami ilmu itu, Bu. Nah, ini sudah ada pembuktiannya dan memang diakui. Nanti soal menghubungkan Bunda Maria dengan Yesus sendiri itu bisa didalami, Bu. Tapi penelitian dan pengakuan dunia sudah ada. Nanti Ibu bisa, Oke, kalau begini, punya Bang. kesempatan, Begini, Bang. Ibu ke Prancis untuk menyaksikan itu. Gak usah ke supaya- Prancis, Bang. Itu Iya, fenomena supaya Ibu dunia paham. itu. Iya, Fenomena itu real. dunia masa It's real. tidak besar beritanya. Itu bukti Gitu yang loh. real. Maka nanti Ibu pergi supaya Ibu paham, Ibu mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, nggak sampai segitunya juga, Bang Vicky. Jadi begini, Bang Vicky ya. Ini saya sedikit aja, nanti abang-abang lain yang nyambung. Ini seorang Tuhan dilahirkan. Ini tema kita kan Tuhan tidak dilahirkan. Tapi bagi umat Kristen Tuhan tuh dilahirkan. Sedangkan Nabi saja kita harus tahu silsilah keluarganya dari mana. Dia keturunan apa. Itu kalau kami bilang nasabnya ya. Kalau jelas kalau kami Nabi Muhammad nasabnya dari mana. Tetapi kalau Allah Tuhan kami tidak bisa kami jelaskan dari mana. Karena apa? Allah kami itu tidak berwujud dan tidak perlu menjadi wujud gitu loh. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi wujud. Dia harus menjadi manusia.
Terus dia harus menjadi Tuhan. Nah, sekarang di sini yang mau saya pertanyakan, pada waktu dia jadi manusia, apakah nasabnya jelas? Silsilah keluarganya jelas? Gak usah dulu jadi Tuhan. Jelas Bu, nanti Bu baca di Matius 1 ayat Iya. 18. sampai Kenapa Bang? Nanti bisa baca di situ. Bang Oji? Ya, Matius 1:18. Tadi itu ada perbedaan Pak antara di Markus itu. Markus juga beda itu. iya. Terus ya, Nah, lanjut tanya Bantora. intinya kan Ibu bertanya silsilah kan, nanti bisa baca di situ bahwa Yesus bersilsilah secara manusiawi, dan itu sudah bagian daripada cerita dalam kitab gitu. Silsilahnya jelas ya. Mulai dari keturunan Daud sampai ke Maria. Maria apa Yusuf? Bang Vicky? Maria, Sampai kepada Maria. Berarti Maria yang keturunan Daud, bukan Yusuf. Yusuf. Oke. Silakan Bang Madu atau Bang Arif mau menambah, atau Bang Oji. Ustaz Arif kerja Ustaz. Gurunda. Iya. Ini sebentar aku sapa dulu Bang Hilal. Berarti ini Kristen apa Islam ya Bang Hilal? Selamat malam. Ya Bang Hilal. Ya, Selamat malam. Islam. Assalamualaikum. Oh, Islam ya Bang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Oh iya, nanti ditukar dulu ya Bang, biar yang Kristen naik, biar nemenin Bang Vicky. Ya. oh ya, boleh. Ya. Ustaz, kerja Ustaz Arif. Ya, mau kerja gimana, Bang Madu? Teman-teman Islam di sini sudah banyak yang komentar dari tadi. Makanya saya tuh nggak enak. Takut terkesan Bang Vicky ini merasa dikeroyok lagi Bang pula kan Ardi gitu. aja. Iya Bang Ardi aja lah, Bang Ardi sudah kerja kan udah lama dia gak Ya. kerja itu. Tapi yang jelas gini, Bang Wan ya. Ya. Saya salut dengan Bang Vicky tadi di awal saya sempat mendengar ketika naik ke Komal ini berbicara tentang kebinekaan. Artinya demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, maka founding father kita itu yang dibilang bla 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 kan Bang Fikri. Oke, kami menyetujui sebagai umat Islam di dalam hal muamalat atau hubungan sesama manusia, oke lah sajalah. Tetapi di dalam hal akidah itu kami sudah final Bang. Dalam akidah kami tidak akan pernah mencampur adukkan ajaran-ajaran Islam, terutama yang terkait dengan ketauhidan dengan ajaran-ajaran agama lain, gitu Bang. Yang perlu dicatat yang pertama. Kemudian dalam Islam sudah final, artinya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya ya melalui kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana innani anallahu la ilaha illa ana. Ini sudah jelas bahwa Tuhan kami itu yang bernama Allah itu adalah proper name. Itu sudah final. Nah, ketika Abang apa yang tadi dinarasikan oleh Bang Madu ibarat meminjam sesuatu kemudian dipergunakan di lain fungsinya, itu yang salah. Ketika nama Allah kami dijadikan sebagai generik, memang terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh LAI dalam hal terjemahan. Kan gitu Bang. Maka kemudian bukan karena faktor apa Bang, karena efek dominonya yang kemudian ketika nama Allah itu dihilangkan dari ayat-ayat Bible, maka kemudian efek dominonya itu besar, di mana
LAI atau umat Kristen di Indonesia harus merubah, merekonstruksi ulang, terutama lagu-lagu rohani yang dinyanyikan setiap minggu di gereja. Itu kan banyak yang menyebut nama Allah gitu. Kenapa Bang Vicky tidak pede untuk menyebut nama Yesus sebagai proper name? Karena Yotevave, Elohim, dan sebagainya itu memang Tuhannya milik Yahudi, gitu Bang. Kenapa umat Kristen yang kemudian menuhankan Yesus tidak menyebut nama Yesus sebagai Tuhan, nama proper name gitu Bang? Gitu sementara Bang dari saya Bang. Sebelum ke konteks berikutnya sesuai dengan judul atau tema yang diberikan oleh Bang Wan di atas itu, bahwa Tuhan itu tidak mungkin dilahirkan, tetapi pada kenyataannya menurut di ayat Bible Abang telah lahir juru selamat kita Tuhan di kota Daud, kan gitu Bang. Silakan Bang Vicky. Ya, baik. Mungkin saya pikir sudah clear tadi bahwa soal penggunaan istilah it's okay, karena di awal founding father untuk semangat kemerdekaan mungkin istilah Allah itu menjadi pemersatu sehingga tidak ada perbedaan dalam membangun atau dalam mendasari Tidak, apa namanya Tidak boleh dipakai, Pak, tidak seperti itu, Kak. Tidak seperti itu, Bang Vicky. di awal, semangat di awal. Dalam hal muamalah, Pasti kami ngomong siap dulu lah, Bang untuk Arif. bekerja sama. Tetapi Arif, kalau ngomong dalam hal dulu. ketawitan, Kasih